Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman, dimanapun berada. Nggak kerasa nih hari ini sudah hari Kamis lagi. Kami dari Aneresa Group melaju terus untuk kita sharing tentang terapi EFT, bincang-bincang EFT, dan asiknya kami Aneresa Group ini terus bersemangat, ya, asik banget untuk bersemangat, asik banget untuk berkreatif, dan insya Allah teman-teman dimanapun berada, yuk kita sama-sama untuk belajar, untuk sama-sama sukses, untuk sama-sama bahagia, karena hidup kita itu bukan hari ini aja, tapi hidup kita nanti ada endingnya untuk menghadap Allah. Jadi kita harus siap-siap dengan pikiran kita positif dimulai dari hari sekarang. Nah, malam ini kami dari Aneresa Group selalu memberikan kreatif untuk bincang-bincang tentang terapi EFT yang berbeda, karena hari ini ada seseorang yang pakarnya di bidang tumbuh-tumbuhan. Tapi sebelum saya melaju ke pembicara, nah saya akan kasih informasi buat teman-teman dimanapun berada untuk kegiatan kami dari Aneresa Group setiap minggu yang rutin. Nah, apa aja? Hari Senin nih kita coba menata hati. Yuk kita belajar untuk menata hati, menata pikiran kita dengan Bapak Ustadz Mumuh, ya, dan hostnya itu adalah Pak Yani Hendayana. Ini kegiatan kami di hari Senin. Jadwalnya di jam 4. Silakan teman-teman bisa hubungi nanti ke admin yang nanti tercantum. Untuk hari Rabu, ini saya sendiri yang akan memberikan materi. Kebetulan saya dokter gigi, jadi saya tuh suka penasaran ya. Banyak pasien teman-teman yang nanya, dok, ini gini, dok, boleh nggak cabut, dok, boleh nggak dirawat kalau giginya begini gitu kan? Nah, daripada saya banyak cerita, banyak apa, makanya saya coba untuk kasih tahu untuk teman-teman dimanapun berada mengenai materi kesehatan gigi dan mulut. Nah, ini saya sampaikan di hari Rabu, dan sekarang hari Kamis. Nah, ini yang intinya untuk bagaimana kita memulai kehidupan itu dengan terapi EFT. Ya, apa itu terapi EFT? Nanti ada acara khusus pengenalan secara dasarnya terapi EFT yang saya berikan buat teman-teman yang mau tahu tentang terapi EFT. Nah, informasi ini saya sampaikan di YouTube saya, di kegiatan saya. Teman-teman bisa cari informasi di nomor telepon yang tercantum 0819 1203 2972. Segala kegiatan saya simpan di YouTube Aneresa Group, dan informasi lainnya ada Instagramnya. Anak muda biasanya main Instagram, jadi silakan follow Instagram kami Rumah Detok Aneresa. Dan hari tertentu biasanya saya hari Jumat malam untuk kasih informasi tentang apa sih terapi EFT. Nah, silakan teman-teman kalau masih penasaran dengan terapi EFT bisa hubungin saya untuk pengenalan tentang terapi EFT. Baik, malam ini pembicaranya adalah luar biasa. Beliau dari mana, Bu Dami itu. Nah, sekarang saya sampaikan siapa narasumbernya. Beliau adalah Ibu Dami Astuti, dan kita nggak jarak jauh ya Bu ya. Bu Dami di mana, saya di Sukabumi, tapi kita tetap bisa ketemu. Baik, saya sapa dulu narasumber malam ini. Assalamualaikum Ibu Dami Astuti. Waalaikumsalam. Posisi di mana Bu? Saya lupa. Saya ada di Jakarta, Dokter Lea. Jakarta ya? Ya, Jakarta di daerah Pasar Minggu. Oh, Pasar Minggu, ya. Berarti barengan sama Bu Rika ya? Enggak ya, jauh ya? Ya, Bu Rika di Kalibata. Iya, Kalibata ya. Ya, saya juga anak ke Jakarta. Bu Dami, silakan Bu Dami informasikan diri siapa Bu Dami. Ternyata Bu Dami juga masih bekerja ya Bu Dami ya. Tapi ya, semangat ya untuk membantu orang
untuk Amin, apa namanya mengadakan penelitian juga ya, penasaran. Saya juga kadang-kadang penasaran, ini kok bisa begini gitu kan. Dan alhamdulillah Bu Dami juga sama suka melakukan penelitian. Enggak, Bu Dami silakan memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sekaligus langsung saya share dulu saja hari ini apa yang akan kita bahas pada malam hari ini. Mudah-mudahan bisa berbagi ilmu yang bermanfaat, insya Allah. Malam ini kita akan, sebelumnya saya akan menyapa dulu, ini Dokter Lia, terima kasih sekali diberikan kesempatan untuk memberikan materi pada malam hari ini, dan berkahnya kita bisa ketemu ya di masa pandemi ini, gara-gara pandemi jadi kita bisa ketemu dari mana-mana. Ya. Dan alhamdulillahnya kebetulan saya bekerja di pertanian dari tahun 89 sampai saat ini, jadi sudah lama sekali bergelut di pertanian, dan alhamdulillahnya banyak sekali ilmu yang saya dapat dari keseharian. Sampai pada saat kemarin saya mengalami pandemi juga, anak saya yang kedua itu positif, hingga saya bisa mengaplikasikan ilmu yang saya dapatkan dari EFT kepada tumbuhan. Nah, ini ada video sedikit saya share dulu supaya nanti ada gambaran. Sebentar. Ya, ini sudah kedengaran ya? Ya, sudah. Ini yang awalnya ya itu ya Bu ya? Ya, ini waktu itu anak saya lagi sakit kena corona, saya jadi nyiapin semua kerjaan, saya fokus saja sama anak saya. Tiba-tiba pohon saya mati gitu kan. Nah, ini setelah saya sadarin ini, terus saya ajak ngomong nih pohonannya, di zapping, namanya istilah di zapping ya kalau di FT, ajak ngomong. Iya ya, ini kering semua ya Bu ya. Ini setelah 1 minggu saya siramin, keluar lagi tunas barunya kecil-kecil. Sudah merana sekali. Jadi kan tanggal 5, sekarang tanggal 15 Juli itu kan. Aduh, nge-lag ya. Sayangnya nge-lag ya, videonya keputus. Itu akhirnya Dok, jadi dia hijau lagi, daunnya seger lagi, hingga saat ini seger sampai saat sekarang. Dan alhamdulillahnya tinggal nunggu berbunganya aja. Itu itu tanamannya melati Belanda yang bergelayut itu, yang merah putih itu cakep banget. Mudah-mudahan nanti kalau kena matahari bagus dia bisa berbunga. Insya Allah. Nah, itu juga udah bagus kayaknya, tadi udah ada kelihatan hijau-hijaunya. Cuman harusnya tuh videonya sampai panjang kok, sampai dia berdaun. Ini tadi mungkin daunnya nggak full, jadi keputus. Baik, kita lanjutkan dengan materi berikutnya. Ya, ini malam ini kita akan membahas tentang kekuatan sentuhan untuk pertumbuhan tanaman. Jadi ini adalah profesi saya.
saya dari tahun 89 sampai 2001 ini kebetulan sekali ya Allah berikan kesempatan saya berada di Dinas Pertanian. Baik saya pernah di laboratorium ngurusin kultur jaringan yang tanamannya lebih kecil-kecil sekali di dalam botol. Nah, di dalam botol itu bisa tumbuh ribuan tanaman anggrek. Alhamdulillah. Kemudian saya pernah mengajar juga di Sekolah Pertanian Pembangunan SPP DKI Jakarta yang sekarang jadi SMK 63 di Ciganjur. Alhamdulillahnya lagi saya dikirim ke Dinas Kehutanan, waktu itu Gabungan Pertanian dan Kehutanan. Di sana lebih beragam lagi saya mengenal dunia kehutanan, tanamannya yang besar-besar gitu kan ya. Dari yang kecil di laboratorium kemudian ke tanaman yang besar-besar. Nah, setelah itu di tahun 2011 sampai 2015 nih di Suku Dinas Pertanian Kehutanan Jakarta Pusat itu di Tanah Abang. Ini juga luar biasa lagi, kemarin kita hanya di dinas, sekarang di lingkup yang lebih luas lagi di wilayah. Jadi temannya jadi banyak dari pertanian, perindustrian dan sebagainya. Setelah 2016 sampai 2001 sampai saat ini di Pusat Pengembangan Benih dan Proses Tanaman. Nah, ini yang tempat kami ini memproduksi tanaman buah dan toga. Kebetulan tahun 2019 sampai 20 itu saya sebagai koordinator kebun hidroponik Cilangkap yang nanamnya cuman di bolong-bolongan doang, medianya cuma air doang, itu bisa jadi tanaman. Kemudian saat April sampai sekarang ini di pengelola kebun Ciganjur, alhamdulillah banyak sekali yang kita dapat dari yang laboratorium sampai ke lapangan. Nanti kita akan berbagi. Dan berkahnya lagi, kebetulan saya juga ikut pelatihan EFT dan SNLP itu makin seru karena dari ilmu yang kita dapatkan bisa jadi kita match-kan. Jadi ternyata dunia kehidupan kita tuh bisa dilakukan dengan EFT. Kayak ini tanaman ini saya panen padi di sawah abadi dan Ujung Menteng. Jakarta tuh ternyata konsisten banget ada sawah yang bisa ditanami padi. Ini banyak sekali. Dan ini Gubernur DKI Jakarta juga sudah datang ke sini, Pak Sekda. Nah, ini kami punya kebun yang di Kamal Muara, Buah Naga, tuh banyak banget. Nanti kapan-kapan teman-teman bisa hadir ke sana. Kemudian ini alhamdulillah nih tanaman lidah buaya juga di Kamal Muara. Nah, ini kita menanam setiap saat Jumat menanam, kita lakukan penanaman di setiap kebun. Kebetulan di Pusat Pengembangan Benih itu kita punya 14 kebun se-DKI Jakarta. Nah, ini sekarang saya ada di Ciganjur. Kebun Ciganjur ini potensinya belimbing. Dan pohon belimbingnya sangat pendek banget. Jadi, ini naik tangganya yang agak tinggi. Ini yang paling bawah nih. Yang paling bawah, ini kita berdiri saja sudah bisa panen. Deket banget kan? Pendek banget. Nanti kapan-kapan main ya ke Ciganjur. Mau banget, Bu. Asik ya, banget. Asik banget ya. Kemudian ini kita waktu yang saya di hidroponik ini di 7 Januari 2021 saya panen melon yang tadi saya bilang hidroponik. Tapi ini di mix medianya pakai karang sekam, tapi nutrisinya pakai hidroponik. Oh, tuh ini waktu itu pas kunjungan dari kementerian. Nah, yang ingin saya share adalah Ibu Bumi. Apa sih Ibu Bumi? Ibu Bumi itu maksudnya kita kan kalau sama ibu tuh dikasih makan, minum, sandang pangan papan gitu ya. Nah, ketika kita mengenal kehidupan kita yang sebenarnya bahwa bumi ini adalah ibu bagi kita karena dia penyaji berbagai macam kebutuhan kita. Tuh. Jadi apa dong buktinya bahwa ibu adalah ibu bagi kita, bumi adalah ibu bagi kita? Karena bumi tempat kita berpijak. Kemudian bumi yang menyediakan air sebagai sumber kehidupan. Bumi yang menyediakan kebutuhan manusia, tumbuh-tumbuhan, sandang pangan papannya. Dan di Al-Quran sendiri, menurut surah Al-Syura ayat 2, surat 26 ke ayat 7, dan apakah mereka tidak memperhatikan bumi? Betapa banyak kami tumbuhkan di bumi itu sebagai berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Nah, dari sini kita akan belajar. Ternyata tumbuh-tumbuhan diciptakan untuk memuliakan manusia. Dari apanya sih yang dimaksud dengan memuliakan manusia? Dia menyediakan oksigen dari daunnya, kemudian pengaturan siklus air, sumber sandang pangan papan yang saat ini kita baju kan dari serat tumbuhan, ya kan, pangannya, rumah kita semuanya.
Kemudian menjaga kondisi tanah, karena dengan banyaknya tumbuhan, air tanah juga terjaga. Menyediakan habitat bagi satwa liar dan manusia. Ini kalau yang teman-teman suka ke hutan atau di rumahnya ada kebun, tentu suka ya dengar burung berkicau karena dia banyak buah-buah yang bisa dimakan. Juga sebagai obat atau sebagai obat penyakit yang namanya toga. Toga itu tanaman obat keluarga. Kemudian menyerap polutan itu kalau misalnya di DKI Jakarta sendiri banyak pohon itu sangat bagus karena banyak mobil ya, kendaraan yang knalpotnya mengeluarkan karbon. Kemudian sebagai peredam suara dan penetralisir bau tidak sedap. Peredam suara ini kalau kita klakson kenceng-kenceng gitu, itu kalau tanamannya banyak kita nggak bising. Kemudian penetralisir bau, kalau misalnya di Bantar Gebang misalnya, kita tanemin tanaman yang harum, misalnya kayak kenanga, kemudian kemuning, itu dia nyerap bau dan dia akan memberikan aroma yang segar buat kita. Nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustai? Karena apa? Di surat Luqman surat ke-31 ayat 10, dia menciptakan langit tanpa tiang sebagai kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi agar ia bumi tidak menggoyangkan kamu, dan memperkembangbiakan segala macam jenis makhluk yang bergerak, yang bernyawa di bumi, dan kami turunkan air hujan dari langit, lalu kami tumbuhkan padanya segala macam tumbuh-tumbuhan yang baik. Jadi sebenarnya kalau kita sudah bersahabat dengan alam, maka kalau misalnya tumbuh-tumbuhan itu kita muliakan dengan memberikan pupuk, menyiramnya, dan sebagainya, tumbuhan akan memberikan kemuliaan juga kepada manusia yang merawatnya. Ini filosofi, kenapa saya ambil tumbuh-tumbuhan ya, filosofi tumbuhannya ya, dalam bentuk mereka itu yang dia kan pasif ya, tidak bergerak, maksudnya tidak bisa jalan-jalan. Tapi dari situ kita dapat pembelajaran dan makna hidup yang dapat kita petik. Misalnya dengan keikhlasan dalam proses pertumbuhan, seperti fitrahnya sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan, mengajarkan manusia hakikat bersabar. Nah, di sini kemudian juga mewujudkan suatu keseimbangan dan keselamatan dalam alam, mendedikasikan hidup dengan penuh keikhlasan untuk bisa berguna dan bermanfaat. Kemudian dia tidak egois, bersikap mengayomi, melahirkan kenyamanan bagi setiap makhluk. Coba deh bayangin kalau misalnya kita lagi jalan kepanasan, tiba-tiba ada pohon, kita ada di bawahnya. Ces, gitu banget ya, rasanya adem gitu kan. Nah, disinilah kita sangat bersyukur bahwa adanya tanaman yang ada di sekitar kita. Kemudian daun, ini kita belajar filosofi dari tanaman dari daun ya. Bahkan ketika menguning dan jatuh berguguran, ia masih akan bermanfaat dalam menciptakan kesuburan bagi tanah tempat yang menjajakan akarnya. Saya paling suka kalau di kebun ada angin terus ada daun yang jatuh siut gitu. Itu subhanallah. Ketika kita melihat daun itu jatuh, dia tidak pernah bilang, Allah kenapa aku diciptakan jadi daun yang jadinya harus jatuh dan membusuk gitu. Dia tidak protes, kenapa aku nggak jadi batang aja yang kokoh gitu. Kemudian dia juga nggak protes, kenapa aku nggak jadi buah yang bisa dinikmati oleh manusia. Nah, dari sini kita belajar dari sehelai daun yang ketika dia muda hijau, dia mengolah makanan lewat sinar matahari ya, jadi klorofil itu, kemudian diasup ke tanaman, jadi makanan yang nutrisi yang luar biasa. Dan ketika dia jatuh pun dia tidak marah, dia sampai membusuk sampai hasilnya dimakan oleh jasad rendik yang akhirnya diserut lagi sama akar untuk jadi nutrisi lagi. Nah, ini kita bisa nggak ketika kita melakukan sesuatu kita berharap dapat ucapan terima kasih atau apa, padahal kita nggak perlu seperti itu. Kalau misalnya kita ikhlas, namanya ikhlas kan nggak perlu pertimbangan apa-apa. Nah, itu kita belajar dari daun. Kemudian sebuah pohon tidak akan menunjukkan amarahnya walaupun badai mencoba untuk merobohkannya. Pohon tidak akan membalas dan perlakuan makhluk yang merusak bagian tubuhnya. Kadang-kadang kita nih manusia ya suka tebang gitu ke asal gitu. Mereka merasa sakit nggak sih sebenarnya? Ya sakit. Cuman kalau misalnya kita arif, kita ngomong, pohon maaf ya, rantingnya kita tebang dulu ya, supaya nanti kamu nggak terlalu lebat daunnya, supaya nanti kamu kena matahari dan kamu akan berbuah gitu. Nah, ini saya coba di yang tadi tuh yang di pohon belimbing, kemudian kemarin ada pohon jambu air.
yang lagi lebat daunnya saya potongin, dan itu sangat saya kaget juga, ternyata memang ya ketika kita perlakuan dengan baik itu bisa menjadi sesuatu. Nah ini ya gambar, ini cari gambarnya yang susah ya pas jatuh tuh. Nah teman-teman, ini seperti gambarannya kalau misalnya kita pohon tidak pernah kikir ya, dia berbuah, siapa aja yang mau petik silakan, nggak boleh aku bukan, kamu bukan tuan aku, kamu jangan petik sini, nggak pernah seperti itu. Dia tidak kikir dan tidak pernah memperhitungkan setiap buah yang ia hasilkan dan dipetik oleh makhluk lain. Dia tidak pernah meminta bayaran untuk setiap buah yang dimakan makhluk lain untuk menghilangkan dahaga dan lapar makhluk, baik itu manusia ataupun binatang. Pohon sadar bahwa setiap buah yang dinikmati memungkinkan generasi dirinya akan lahir dan tumbuh di tempat yang baru, memberikan kehidupan dan naungan ekosistem yang baru. Artinya, dia mempertahankan kehidupannya dengan ketika kita makan dan bijinya kita tanam. Nah, disinilah kita sebagai manusia untuk bisa lebih arif bahwa kalau di Al-Quran sendiri, walaupun besok hari kiamat, kalau ada biji di tanganmu, maka tanamlah seperti itu, agar kehidupan tanaman bisa lebih stabil. Nah, sekarang kita masuk dengan kekuatan sentuhan. Oke. Energi tumbuhan dan energi manusia. Kalau dulu Albert Einstein ya, dia itu ya tentang energi. Semua materi memiliki energi karena semua memiliki massa atau berat. Hal itulah yang mengakibatkan benda di atas bumi ini mempunyai energi. Selain benda, gelombang juga punya energi, atau dalam ilmu dasar fisika dulu ya waktu kita SMP belajar ya. Artinya tumbuhan memiliki energi dan manusia juga memiliki energi. Energi dapat diselaraskan dengan cara menyentuh langsung dan tidak langsung. Jadi ketika kita berdiri melihat sesuatu, kita membatin saja, itu sudah energi yang tersampaikan ke tanaman. Seperti video tadi yang awal, saya melihat, saya menyentuhnya, dan saya memberikan energi dengan penuh kasih, itu sangat berefek. Terutama kita sebagai manusia, kita aja kalau disapa, selamat pagi Dok Lea, gitu terus senyum, Dok Lea pasti membalas dengan senyuman juga. Nah, ini sekarang manfaat dan caranya. Nah, gimana caranya? Manfaat sentuhan pada tumbuhan itu misalnya gini. Sebagai contoh komunikasi dengan tumbuhan ya, kita berusaha untuk tersenyum kepadanya, menunjukkan kepedulian, perhatian dan kasih sayangnya. Kayak tadi tuh, saya kan mau keluar rumah, kaget kan, lah kok pohonku kering gitu kan. Nah, itu kita bentuk perhatian, kita ajak ngomong. Kita ajak ngomong sambil disentuh, sambil dengan penuh rasa gitu, nggak cuma sekedar, kamu mati ya gitu, enggak, tapi penuh rasa. Mengobati tanaman dari penyakit, ya ini kalau ada yang terserang, misalnya terserang sakit apa gitu, untuk kalau tadi kan kering ya, ada yang suka ada kutunya, ada apanya gitu, tuh kita kendalikan dengan alami. Kemudian meningkatkan produktivitas tanaman dengan bagaimana? Kita berikan pupuk, kita siramin. Kemudian untuk mempercepat pertumbuhan tanaman, ini mataharinya, kebutuhan mataharinya kita harus perhatikan juga. Meningkatkan kualitas buah, ini kalau misalnya kita lihat, tanamannya ini banyak daunnya, berarti N-nya ketinggian, dia butuh KCl sama TSP misalnya, karena P-nya harus tinggi, KCl-nya harus untuk penguat tanaman supaya tidak rontok buahnya. Kemudian tanaman lebih kuat terhadap hama penyakit. Nah, kalau tanaman sehat, tentu tidak akan cepat terserang oleh hama penyakit. Kalau sama dengan kita, kalau kita sehat, bugar, tentu nggak gampang pilek, nggak gampang batuk. Nah, kalau misalnya kita tidak jaga kesehatan, tentu kita akan gampang terserang oleh lingkungan yang tidak sehat. Bahkan bagi manusia menjadi sarapan terapi fisik dan psikologis. Ini artinya gini, ketika kita suntuk, terus kita main di kebun, ngelihat pohon yang bergoyang-goyang kena tiup angin, terus kita ngerasakan sepoi-sepoi yang seger gitu kan. Nah, itu saya sangat suka banget kalau misalnya ada di kebun yang sedang sepoi-sepoi sore-sore gitu. Wah, enak banget ya. Kemudian komunikasi kepada tumbuhan ini bisa langsung menyentuh bagian tanamannya, bisa tidak langsung. Yang tidak langsung itu kayak gimana sih gitu kan? Komunikasi batin dengan perasaan kita, dengan hati kita, dengan sapaan kita. Kemudian komunikasi pikiran atau visualisasi. Nah, ini
kebanyakan ya, kalau kita nggak nyadar nih, tanaman tuh negor kita gitu. Misalnya gini, Ibu Dami, aku haus gitu kan. Kita nggak dengar kan, apaan sih Ibu Dami, masa sih kayak gitu. Iya, dengan yang tadi video pertama, dia kering aja, itu lagi teriak-teriak, tolong, tolong gitu. Cuman kepekaan kita, peka nggak sih kita? Nah, kalau kita peka, iya itu tanamannya kering, butuh air. Kita siram, nggak sekedar cuman satu gayung pun itu sudah manfaat banget buat tanaman. Nah, kepekaan kita inilah arti bentuk dari komunikasi kepada tanaman yang membutuhkan, baik itu mungkin butuh airnya atau terlalu kalau buat yang tanaman bayi-bayi jangan terlalu tempat panas, mungkin agak lebih teduh di bawah tanaman yang lain atau dikasih naungan. Kemudian kita niatkan dengan ikhlas, kemudian doa, kita minta yang tadi tuh, maafin aku ya, saya kemarin nggak ngurusin kamu, terus kita doakan, ya Allah, berikanlah kesehatan kepada tanaman ini, bla bla bla, sesuai apa yang kita ingin sampaikan. Kemudian menyelaraskan diri dengan energi kita yang dengan energi tumbuhan, ini pakai kinesiologi. Kalau EFT itu ada teknisnya, misalnya kayak apa? Misalnya nih, coba ya kita coba ya untuk kinesiologinya. Bapak-bapak, ibu-ibu coba tangannya disentuhkan jari jempol sama jari telunjuknya. Nah, kita gesekkan. Misalnya saya namanya Dami Astuti, saya sebutkan nama saya Dami Astuti. Coba teman-teman sebutkan nama masing-masing. Sebutkan ya. Rasanya halus atau kasar? Dok lihat rasa apa? Halus. Halus. Nama sendiri, ya. Artinya halus. Tubuh kita nama sendiri ke rasanya halus karena diri kita tuh jujur bahwa kita benar-benar namanya Dami, namanya Dok Lea gitu. Sekarang kita sebutkan nama orang lain. Misalnya saya sebut nama saya Dok Lea. Nah, Dok Lea nyebut nama saya coba. Apa yang dirasakan, Dok? Kasar. Kasar, ya. Artinya keset. Energi dalam keset ya. Artinya dalam tubuh kita ada energi yang jujur bahwa kalau misalnya kita melakukan sesuatu itu pasti kerasa. Sama juga dengan tanaman, kita mensinergikan ke tanaman bahwa kita akan melakukan sesuatu kepada tanaman itu sendiri. Tanaman itu akan merasakan seperti halnya kita memberikan perhatian kepada tanaman itu. Itu kita coba dengan kinesiologi, dia butuhnya apa? Karena ini memang kalau misalnya yang udah tahu sih, yang udah biasa, ini kurang air, ini kurang pupuk, seperti itu. Itu kalau saya datang ke kantor dengan naik motor gitu kan, sampai ya, Assalamualaikum Rambutan gitu, kata teman-teman saya pertama itu, Ibu ngapain sih Bu teriak-teriak gitu? Enggak, aku lagi nyapa rambutan, ada duku, ada belimbing gitu. Emang dia ngerti katanya. Iya, kalau menurut kamu nggak ngerti, tapi mereka disapa gitu dia ngerti. Bahkan kalau di Al-Quran, kalau kita menyirami itu, tanaman itu akan bertasbih buat kita gitu. Bahkan seluruh makhluk hidup bertasbih kepada Allah. Hanya karena kita tidak bisa mendengar gitu kan. Jadi kita nggak ngerti. Bahkan kalau misalnya kita ingat sejarah yang pernah baca bukunya ya, Nabi Sulaiman sendiri waktu dia berkuda dengan pasukannya, kemudian ada si semut, Raja Semut bilang, "Hei, saudaraku semua, cepat masuk ke liang. Ada pasukannya Nabi Sulaiman mau lewat gitu." Terus Nabi Sulaiman dengar karena Allah memberikan kemuliaan kepada beliau dan bisa mendengar suara dari binatang. Bahkan dia langsung nyetop pasukannya, "Stop pasukanku. Belah jalurnya lewat kanan dan kiri," gitu. Jadi rumahnya si semut ini, istananya semut tidak diinjak-injak oleh kudanya pasukan Nabi Sulaiman gitu kan. Nah, artinya belajar dari itu kita tahu banget bahwa Allah sudah menciptakan kita untuk belajar dari sejarah dan kata-kata yang dicantum di Al-Quran, Iqra, bacalah. Nah, kita tuh bukan cuma sekedar suruh baca seperti alif bata atau ABC, tapi kita membaca dari keadaan kita yang di lingkungan bahwa kalau misalnya ada tanaman yang kering, kita harus peka untuk menyiram. Kalau misalnya pernah nggak kita tempat minumnya pas dibuka, kalau tinggal dikit itu suka ada semut ngumpul di atasnya gitu, tapi masih hidup. Nah, saya pernah nggak sengaja gini,
Saya mau minum kok ada item-item banyak. Saya ambil, ternyata saya lihat semut. Terus saya taruh di atas tisu gitu, serut gitu. Dia masih hidup jalan-jalan gitu. Oh, subhanallah, maaf ya semut. Tadi aku nggak tahu. Kalau aku tahu tadi kamu langsung aku siram, aku buang, pasti kamu pada mati. Terus takjub aja, lucu ya. Mereka bergerompol di atas air, berusaha untuk mempertahankan kehidupan mereka, saling membantu, gantian naik turun gitu. Tapi ketika kita mampu untuk mengambil dan menolongnya, itu juga ada rasa tersendiri. Ternyata benar ya, waktu Nabi Sulaiman ketemu sama semut, dia pasti minta tolong-tolong, terus didengar sama Nabi Sulaiman. Nah, kita kan kalau belajar Asmaul Husna itu 99 sifat Allah ya. Nah, ini salah satunya kita peka nggak nih sama lingkungan. Kalau misalnya lagi masak air terus mau bikin kopi di gula banyak semutnya, kan kita kadang-kadang terus kita ada buang, kita buang-buang gini, kita mati-matiin. Nah, itu jangan lagi Bapak Ibu. Kenapa? Taruh aja, buka tutupnya, terus bilang, ayo semut keluar dari tempat gula. Keluar. Aku mau bikin kopi. Ayo keluar. Tunggu beberapa menit, dia pasti pada keluar. Ngerti gitu. Nah, tanaman juga seperti itu. Ketika dia butuh perhatian, terus kita perhatikan, ternyata iya bisa. Dan tadi kan salah satunya ada toga ya. Nah, toga itu tanaman obat keluarga. Ketika anak saya sakit, waktu itu kejedot sininya ada luka, itu saya ambil binahong, saya kunyah, saya tempelin di lukanya. Tapi sebelumnya saya bilang, binahong, maaf ya, kamu saya petik dari pohon, ini mau buat obat, jadi nanti kamu menyembuhkan sakit dari anakku ya. Gitu. Tempelin, darahnya berhenti, keringnya cepet, gitu. Terus apalagi? Miana, kalau anak bayi itu, kalau misalnya baru melahirkan kan kadang ada yang kemaluannya agak besar tuh, anak laki-laki gitu ya, atau yang perempuan gitu. Itu ibu saya bilang, Mbak, ini kalau daun kayak ini jangan dibuang nih, nanti kalau ada yang airan butuh. Emang buat apa, Mak? Ini nanti buat obat. Jadi kalau kita kucek sedikit, kasih minyak lentik, ditempelin ke yang bengkak, itu juga bisa kempes. Sambil diajak ngomong, Miana, maaf ya, aku petik dari pohon kamu, nanti kamu buat ngobatin ya. Gitu. Itu luar biasa. Jadi setiap ada yang di lingkungan kita, baik di rumah, di jalan, atau di kantor, kita punya tanaman yang kira-kira bisa buat obat, itu sangat bermanfaat. Karena memang dari setiap apa yang ditumbuhkan oleh Allah, itu pasti ada sesuatu di dalamnya yang sangat bermanfaat. Walaupun kalau misalnya di lahan, kadang-kadang itu adalah tanaman liar, seperti rumput-rumput gitu ya. Padahal itu adalah yang diciptakan oleh Allah untuk mendampingi kita untuk kesehatan kita, insya Allah. Kita lanjut share-nya ya. Atau Bapak Ibu boleh punya pengalaman mungkin sakit apa, terus bisa rasakan, oh iya waktu itu aku batuk, terus ngambil daun saga, dikunyah-kunyah rasanya manis, terus sembuh gitu. Ada apa namanya, radang usus, radang tenggorokan gitu. Atau daun sirih yang misalnya suka ada bintitan tuh, kita rebus daun sirihnya, terus kita rimbang ketika udah dingin, terus tiba-tiba kempes atau jerawatan gitu. Ada nggak kira-kira yang punya pengalaman dari bersama tumbuh-tumbuhan? Coba boleh dibuka ininya apa? Mute-nya. Ada yang pengalaman apa? Mungkin ada Bu Risa. Saya cerita boleh? Ya, Pak Gadria. Bu Ria. Ya, boleh coba Bu Ria. Boleh dibuka videonya Bu, biar kita berkenalan juga. Lagi udah di kamar, udah mati lampu. Ya. Jadi baik ya, silakan Bu. Apa pengalamannya? Jadi gini, ada kali beberapa tahun lalu. Jadi ini pengalaman memang betul yang Ibu katakan tadi, bahwa tumbuh-tumbuhan itu mengerti dengan apa yang kita katakan kepada mereka. Misalnya kita lagi nyiram, kita bacain syahadat, ataupun kita itu mereka mengerti gitu ya. Jadi dan itu selalu saya lakukan gitu, kalau saya lagi nyiram gitu tanaman gitu, saya selalu berbicara dengan mereka. Waktu itu ini pengalaman luar biasa yang saya takjub. Benar apa kata Ibu tadi itu, bahwa tumbuh-tumbuhan itu mengerti akan kita. Jadi waktu itu anak saya kan kerja di Batam. Nah, saya perempuan kerja di Batam, terus dia sedang pendidikan di Jakarta. Setelah dia pendidikan di Jakarta, dia mau balik lagi ke Batam.
dia berangkat dari rumah itu jam 6, sedangkan pesawatnya itu berangkat jam 9 ke Batam. Terus ternyata dari Bekasi ke Halim sudah sampai di situ stuck, macet total, tidak jalan. Sedang di Halim itu sudah 8:30. Dia berangkat jam 9. Dia telepon saya, Ma, Mira masih di Halim, pesawat berangkat jam 9. Saya itu tidak tahu apa yang saya akan lakukan. Jadi pagi-pagi itu saya ambil ambil selang, saya siram itu tanaman-tanaman, saya sambil berbicara dengan mereka. Doain kakak Mira ya, kakak Mira lagi. Jadi saya ceritain semuanya ke mereka, itu saya siram. Iya, saya ceritain, kakak Mira macet, dia harus berangkat ke Batam, mamanya nggak punya duit lagi kalau tiketnya hangus gitu. Dia masih di Halim, sedangkan ke Bandara Suta itu kan harus berapa jam, ini udah 8:30. Dia jam 9 harus berangkat. Saya ceritain semua, saya sambil cerita, saya sambil siram itu tanaman, itu luar biasa, saya sambil nangis, nggak tahu saya harus berbuat apa gitu. Sudah itu anak saya nggak telepon, tapi saya siram, saya ceritain semua kesedihan saya, keluhan saya ceritain ke tanaman itu. Terus pas jam 9 kurang 10, anak saya telepon, Kak, kakak di mana? Mah, Mira sudah sampai di bandara, Mama jangan telepon dulu, kita lagi lari mau lapor itu apa bilangnya? Terus boarding ya bayangkan 8:30 sampai di bandara itu cuma berapa menit coba. Itu sangat luar biasa ketakjuban saya itu, ya Allah, benar bahwa apapun yang kita lakukan itu sangat luar biasa. Ke tanaman pun itu tidak ada terkecualinya gitu. Masya Allah, itu pengalaman yang tidak akan pernah saya lupakan. Itu benar-benar, ya Allah, itu benar apa kata Ibu tadi itu. Saya itu pengalaman sangat luar biasa. Terima kasih, saya ceritain ya pengalaman yang benar-benar saya alami sendiri. Makasih. Saya jadi sedih. Luar biasa, Bu. Ya. Masya Allah. Iya. Jadi cuman berapa menit dari Halim ke bandara. Coba 8:30 di Halim, dia di bandara jam 9 kurang 5 menit. Dia pesawat berangkat jam 9. Coba, aduh, itu benar-benar. Itu tanaman. Iya, baik. Terus waktu itu saya mau saya makasih banget, makasih mau dengar cerita saya. Itu pengalaman sangat luar biasa. Ya. Makasih. Assalamualaikum. Alhamdulillah ya Bu Ria ya. Waalaikumsalam. Iya Bu Ria. Artinya apa yang kita lakukan karena memang itu kan energinya tuh dicurahkan kepada tanaman sambil Ibu sambil menyiram aja itu kan energi yang Ibu berikan kepada tanaman itu dia tanaman itu berzikir ke kita kan bahwa terima kasih Bu Ria sudah disiramin, kemudian dia memohon kepada Allah untuk dimudahkan segala urusannya Bu Ria karena dia sudah baik dengan saya menyiramin gitu. Itu energi itu kalau misalnya kita hanya batin. Kalau saya pernah saya ikut di kelas Wushu sama Tai Chi ya, teman-teman dari Cina tuh kebetulan itu kami kalau lagi latihan pejamkan mata, membayangkan seluruh tuh sampai ke ujung dunia gitu. Kita bersama-sama berbagi energi, baik itu yang guru, murid yang energi banyak itu bantu ke kita. Itu kalau kita sedang latihan, pegel-pegel di badan pun hilang, padahal kita nggak pernah ketemu lewat Zoom saja. Nah ini dengan tanaman energinya lebih besar. Kenapa? Ketika kita berbicara, Allahu alam ya, kalau mau menciptakan bagaimana energi tercipta dengan tanaman itu seperti itu, hanya batin kita yang bisa merasakan seperti Ibu tadi sambil menangis sambil ngobrol sama pohon, tiba-tiba anaknya kok bisa sampai Allahu alam, udah caranya Allah nggak tahu kita kayak gimana, tiba-tiba jalanan bisa lebih lancar aja sampai gitu ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bu Ria berbagi ceritanya. Kita lanjut ke share screen lagi. Iya, kita tadi sudah sampai di kenapa diulang ke sini lagi sebentar. Kita tadi sudah sampai di sini ya.
Nah, ini tadi kita sudah berdoa menjelaskan diri, kemudian kita menyerahkan diri dengan energi ya. Tadi sudah dengan kinesiologi, artinya kita tuh sambil bicara itu ternyata emang bisa ketika kita jujur ikhlas kepada tanaman itu mereka bisa ngerasain bahwa kita memang sayang sama mereka. Kemudian afirmasi positif dan visualisasi teknik ABC. Apa tuh ABC? A-nya memberi salam, kemudian tersenyum. B-nya memuji lalu ucapkan terima kasih. Kayak Assalamualaikum pohon mangga. Terus sambil memuji, makasih ya kamu waktu itu pernah berbuah dan tanaman gara-gara kamu rumahku jadi teduh dan saya menikmatinya. Ucapkan terima kasih juga bahwa kita pernah menikmati buahnya yang manis dan ranum. Kemudian meminta maaf kalau kadang-kadang kita tidak nyiram dia, lupa gitu kan. Maafin aku ya, waktu itu aku beberapa kali nggak nyiram karena pergi keluar kota. Sekarang aku siramin nih, gitu. Kemudian meminta tolong bekerja sama dengan harapan-harapan positif, kayak misalnya kamu kan memberikan O2 buat aku, terima kasih ya udah memberikan yang terbaik buat keluargaku. Karena dengan adanya tanaman di sini, aku merasa nyaman. Kalau sore hari duduk-duduk pulang kerja, aku ngerasa banget bahagia adanya kamu. Gitu. Kemudian nggak usah mikirin apa-apa tentang apa yang sudah kita lakukan. Let go. Hasilnya kuasa Allah. Karena Allah yang akan memberikan kenikmatan itu sendiri. Kemudian, nah ini fundamentalnya teknik sentuhan pada tumbuhan, Bapak Ibu. Satu, kita bersyukur bahwa kita telah diberikan kehidupan yang sehat, ya, adanya lingkungan yang bagus. Gitu. Jadi dari tanaman-tanaman yang ada di sekitar kita. Kemudian bersabar. Tadi kan sudah kita lakukan tuh menyentuhnya, menyapanya dan sebagainya. Kita syukuri bahwa kita bisa melakukan itu. Kemudian kita bersabar. Sabarnya maksudnya gimana nih? Bersabar kalau misalnya tadi ada yang sakit, kita coba untuk berkomunikasi dan kita pulihkan dengan menyentuhnya, kemudian menyiramnya dan memberikan perhatian baik itu pupuk dan sebagainya. Sabar. Kalau toh nanti akhirnya dia mati, itu udah kehendak Allah. Dan ketiga, kita harus ikhlaskan. Kalau misalnya dia berbuah yang lebat, kalau misalnya itu buah-buahan, atau kalau tanaman hias, dia lebih cantik karena berbunga, itu kita syukuri, kita bersabar dan ikhlaskan. Kalau misalnya memang harus berpulang sama dengan bagian dari keluarga kita, kalau misalnya ada yang berpulang, kita harus ikhlaskan. Atau kadang-kadang udah cantik-cantik, kita rawat, ada yang nyuri. Ada pernah nggak kejadian kayak gitu? Udah cakep-cakep, cantik, tiba-tiba hilang. Ada yang ambil. Ya udahlah, nggak apa-apa. Mungkin dia lebih butuh dari saya. Keberkahan tersendiri buat saya bisa berbagi walaupun dia tidak izin dengan saya. Kemudian pasrah ini ketika kita lakukan sesuatu tidak pernah berpikir apapun, lakukan saja karena proses yang kita lakukan untuk kesehatan dan kesembuhan tanaman di sekitar kita itu adalah bagian dari kehidupan kita untuk peduli lingkungan sosial, baik itu kepada manusia, kepada hewan, juga kepada tumbuh-tumbuhan. Nah, kalau ini di surat Al-An'am surat ke-6 ya, di ayat ke-99 kata Allah gini. Dan dialah yang menurunkan air dari langit. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Maka kami keluarkan dari tumbuh-tumbuhan itu tanaman yang hijau. Kami keluarkan tanaman yang menghijau itu butir-butir yang banyak. Dan dari yang mayang kurma mengurai tangkai-tangkai yang menjuntai. Dan kebun-kebun anggur, dan kami keluarkan pula zaitun dan delima yang serupa dan tidak serupa. Perhatikanlah buahnya pada waktu berbuah dan menjadi masak. Sungguh pada yang demikian itu tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang beriman. Artinya kita kadang ya makan buah ya makan buah aja. Orang aku beli kok di mall ada lengkeng, ada mangga, ada paya, ada durian gitu. Tapi kita tidak pernah ketika kita makan nih misalnya, ya Allah, subhanallah, anggur ini rasanya manis banget. Terima kasih ya Allah. Syukuri ketika kita menikmati itu gitu. Terus lakukan itu dengan setulus hati. Subhanallah, rasanya lebih nikmat Bapak Ibu, lebih nikmat. Kalau misalnya kita punya kesadaran bagi orang-orang yang beriman. Iman dalam artian mengimani bahwa apa yang kita
hadapi saat ini, waktu kita makan itu adalah karunia dari Allah. Kalau Allah tidak berkenan, tidak akan ada durian di depan kita, atau kita tidak berkesempatan untuk bisa menikmati apapun yang ada di bumi ini. Kalau kita udah sakit, darah tinggi, jangan sampai berani-berani makan durian, ya kan? Nanti bikin pusing. Tapi ketika kita ajak bicara, ya Allah, aku ingin sekali memakan durian ini, tapi aku ada darah tinggi. Aku selarasin dulu ya. Durian kita selaras, terus kinesiologi, pegang tangannya. Ini selaras nggak nih? Kalau selaras, kita makan. Kalau nggak selaras, jangan. Nanti kita akan merasakan akibat dari apa yang kita makan. Insya Allah ya. Nah, ini Bapak Ibu, ada video di mana waktu saya baru pindah ke Ciganjur, pohon ini rusak, sakit parah karena banyak benalunya. Namanya picisan. Dia pohonnya tebel seperti kayak gini nih. Nah, seperti cicik naga. Tuh. Kan jadi tanamannya dimakanin sama dia kan. Jadi kering gitu kan. Dari bawah sampai atas rata. Ada gini semua. Terus saya bilang sama teman-teman. Kan saya pertama diketawain ya kalau saya salam sama pohon belimbing tuh. Terus saya bilang, teman-teman ini kita bersihin ya. Kita bersihin, kita sikat. Nanti insya Allah kalau dia sudah dibersihkan, dia akan banyak bermanfaat buat kita. Karena dengan kita memuliakan tanaman ini, memuliakannya dalam arti kita bersihkan, kemudian kita pupuk, kita siram. Nah, ini teman saya yang pintar naik atas, namanya Mas Madali. Dibersihin sama dia tuh, sampai tulang kelihatan kan bersihnya beda banget kan sama yang tadi. Nah, setelah dibersihin gini, subhanallah, bunganya banyak banget. Kemudian berbuah lebat banget. Subhanallah, saya juga kayak nggak nyangka, ternyata tanaman ini benar-benar kalau kita muliakan dengan penuh hati, merawatnya dia, ini kan bersih kan tuh yang tadi. Nah, tadi kan banyak banget ya picisannya. Tuh bersih. Walaupun lumut-lumutnya masih banyak. Karena dia nggak kena matahari, terlalu lebat daunnya. Akhirnya pas kita sisikin, bersihin-bersihin tuh, picisannya sudah nggak ada, jadi bersih. Dan keberkahan tersendiri, pohon itu nggak berbohong kok. Dia bersyukur kepada kita bahwa kita udah lakukan pemeliharaan, dan hasilnya ketika kita sentuh pada tumbuhan, seperti ini. Tuh, buahnya lebat, pendek banget. Yang tadi foto pertama itu saya panen dengan beberapa rekan dan pimpinan saya, pendeknya seperti ini. Nggak usah pakai manjat. Artinya apa? Ketika kita memuliakan tanaman dengan penuh kasih sayang dan cinta kasih, maka mereka juga akan memuliakan kita dengan memberikan hasil yang signifikan. Nah, ini kalau tanaman bunga, dia akan memberikan bunga yang tercantik. Kalau buah, dia akan memberikan buah yang terenak. Juga tanaman yang daun indah, karena kalau daun indah kan dia kelihatan uniknya gitu kan. Yang bunga jadi berbunga. Dan lagi kalau kita memuliakannya dengan cinta kasih, Allah nggak pernah bohong juga bahwa rizki akan diberikan buat kita. Nah, ini kalau kita memuliakan yang muliakan ya, pernah lihat ini pohon apa? Janda bolong. Janda bolong yang variegata, 2 warna, putih sama hijau, harganya pernah sampai 90 juta. Dan orang mau beli. Aneh ya, ngapain sih buang-buang uang 90 juta buat sebuah pohon gitu. Tapi inilah keesaan Allah bahwa tanaman yang unik seperti ini, ketika kita memuliakan dia untuk merawatnya dan sebagainya, mereka juga memuliakan kita dengan baik itu bentuknya berdaun indah, bunganya atau apapun, bahkan dia bisa dijual sampai sekian puluh juta. Bapak Ibu, setiap kebaikan berbuah banyak kebaikan. Nah, ini seperti ini. Kalau kita ada di hutan seperti ini, apa yang Bapak Ibu bayangkan? Coba sekarang kita sama-sama tarik napas perlahan, tarik napas pelan, tahan. Hembuskan. Wow, tadi siapa yang nggak kuat pas nahan, nggak bisa langsung tiba-tiba terlepas. Nah, ya jadi kalau misalnya kita melakukan tadi ketika kita tarik nafas, ada kesedak belum selesai dan gitu. Artinya apa? Kita tidak bisa egois untuk tidak bilang kita tidak butuh tanaman.
Karena O2 yang disebarkan oleh tanaman itu sangat bermanfaat. Bahkan menurut penelitian, dari satu buah pohon yang besar, yang rindang, di bawahnya 8 orang, itu sangat menyehatkan. 8-10. Dan kita sebagai makhluk hidup yang apa ya, kalau kita bilang egois, enggak, saya mah nggak butuh tanaman. Orang di gurun Sahara aja nggak ada tanaman bisa hidup gitu. Tapi ketika kita ketemu tanaman, coba sih siapa yang bilang nggak suka sama tanaman? Ketika kita menghirup aroma bunganya yang cantik, kemudian harumnya, kemudian bentuknya, buahnya, gitu. Kalau misalnya kita tidak makan beras, itu kan dari tanaman. Kalau kita nggak pakai baju atau kerudung yang kita pakai dari tanaman semua. Nah, karunia terindah dari Allah Subhanahu Wa Taala adalah ketika bagaimana kita mengerti, memahami apa yang ada di lingkungan kita, yang menjadikan kita bertahan sampai saat ini, dimuliakan oleh Allah untuk hidup yang nyata. Bahkan Iqra, bacalah apapun yang ada di depan kita, baca dengan hatimu, maka engkau akan bisa merasakan kebahagiaan tersendiri. Baik, dari saya itu Bu Dr. ya materinya, dan mungkin boleh untuk tanya jawab ya, dipersilakan. Baik Bu Dami, terima kasih untuk penjelasan tadi, sharing tadi. Memang apapun ya, kita kalau memuliakan makhluk dan semua itu kan makhluk juga ya yang Allah ciptakan. Ya. Saya nggak hafal suratnya. Mereka pun katanya berzikir ya untuk kita ya, ya kan? Betul. Di dalam Al-Quran juga. Dan ya kalau mereka berzikir, apalagi kalau kita juga menghargai mereka, yang menghargai tumbuhan tersebut, mereka juga akan samalah sama dengan makhluk. Betul. Dengan manusia juga gitu kan, pastinya juga mereka juga akan menghargai kita juga walaupun kita nggak paham. Nah itu dia. Ya. Dan betul tumbuhan juga banyak manfaatnya juga. Salah satunya kan kalau misalnya dia akarnya itu kan bisa juga membantu untuk air ya Bu ya, ketahanan menyimpan untuk air, ya. Menyimpan air ya kan. Dan adanya tanaman juga bisa juga membantu untuk oksigen ya, jadi lebih segar juga biasanya kita. Ya. Baik, di antara teman-teman ada yang ingin ditanyakan? Nah, Indonesia ini kan rajin ini banget ya, apa namanya, termasuk banyak sekali sebenarnya tumbuhan ya. Dan sebenarnya bisa kita manfaatkan juga ya daun-daunnya gitu kan, yang tadi Putri bilang apa namanya, daun sirih, daun sirih gitu kan. Saya juga pernah tuh pas mata saya merah, saya iseng waktu itu pakai diolesin pakai daun lidah buaya Bu, bukan daun ya, apa itunya lidah buaya ya, batangnya lidah buaya, lendirnya. Ternyata memang benar juga ya. Yang waktu itu saya pernah mata tuh merah karena kecolok apa gimana gitu. Oh ya, pokoknya merah lah. Alhamdulillah tuh saya baca, karena kan memang saya kadang-kadang juga jarang sekali makan obat ya, walaupun saya dokter juga. Ya saya lebih sering ya seperti kayak gitu. Terus yang saya lagi makan ini sekarang biasanya jahe, ya kan, itu kan juga tumbuh-tumbuhan. Sebenarnya banyak sekali ya obat-obatan kita ya Bu ya, makanya tadi toga itu ya. Dan untuk jahe Bu Dok ya, itu kan menghangatkan ya. Jadi, bagus sekali untuk kalau lagi musim hujan nih, sebentar lagi musim hujan. Jahe, serai sama kencur kalau saya di blender, kalau dikeprek juga boleh, tapi kalau saya suka di blender, kemudian diperas, diendapkan patinya, kemudian kita tuang ke panci, tambahkan gula merah, rebus. Nanti setelah itu disaring lagi. Itu diminum sangat segar untuk ke tubuh, karena kita jadi hangat. Kencurnya itu untuk radang batuknya, jahenya untuk menghangatkan tubuhnya, sama serehnya itu kalau yang dengkulnya suka sakit, itu insya Allah sembuh gitu. Iya ya, pakai sereh ya. Saya juga waktu itu dibawain sereh banyak banget sama suami. Aduh, males banget deh. Padahal emang betul saya juga baca sereh sama saya juga pernah coba sih sehari 3 kali ya Bu ya. Tapi saya direbus kita minum. Apa direbus? Ya. Dikeprek dulu.
Bahkan kalau serai Dok Lea punya banyak, itu direbus untuk mandi. Luar biasa. Apalagi orang yang baru bangun sakit ya, yang pada pegel-pegel hilang. Insya Allah. Oh gitu ya Bu ya. Ya. Terus mama saya kebetulan juga mama juga ada di sini. Waktu itu dikasih apa ya Maya sama suami. Alhamdulillah digodogin daun apa gitu. Mama itu waktu itu matanya merah Bu. Nah matanya merah, terus penciumannya hilang. Kita udah panik tuh. Kita udah panik. Kebetulan di rumah Ade juga mau ada adik bayi kan, adik ipar melahirkan. Akhirnya juga apa namanya takut juga ke adik bayi dan biasalah waktu itu kan lagi musimnya corona tinggi ya. Saya pikir daripada ke rumah sakit kita ribet, tahu sendiri kan saat ini rumah sakit juga kan nggak bisa ditungguin lama ya. Akhirnya mama saya bawa ke rumah, terus saya waktu itu dipanggil dokter, cuma dokter juga dikasih multivitamin aja Bu, kasih multivitamin sama saya punya peppermint dari suatu perusahaan. Dan suami itu ngegodokin apa ya, saya lupa. Bayangin Bu, penciuman sehari langsung alhamdulillah. Padahal kalau misalnya masuk rumah sakit itu udah banyak banget deh yang dimasukin. Jadi kan kita juga kan kalau misalnya kayak gitu kan jadi yang ada kan komplikasi ya. Akhirnya cuma sehari penciumannya hilang, terus matanya juga yang tadinya merah banget gitu. Ya mama bilang waktu itu mata merah karena kecipratan air ya. Alhamdulillah cuma dikasih obat, itu juga bukan obat antibiotik yang ini ya, cuma obat tetes mata untuk ini iritasi aja gitu. Dan multivitamin, godogan-godogan di rumah, alhamdulillah Bu cepet banget. Dan memang itu luar biasa ya, Allah menciptakan tumbuh-tumbuhan juga. Ya salah satunya juga fungsinya untuk membantu kita ya dalam kesehatan ya, kita daripada kita terus obat gitu kan. Ya baik, ada yang mau ditanyakan lagi? Ada Pak Marwan Ciregar. Bapak di mana Pak? Ada Pak Oti. Nah ini Pak Oti. Apa kabar Pak Oti? Ada Bu Ida. Ini teman saya dari Pelabuhan Ratu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kabar Pak Oti? Pak? Mana kabar baik. Mana apa namanya kok diumpetin? Gambarnya mana? Sehat Pak Oti? Alhamdulillah sehat Bu. Iya, alhamdulillah. Saya menyimak dari tadi itu. Ternyata terima kasih nih. Kadang-kadang kita menyepelekan ya kepada tanam. Padahal itu salah satu sikap perilaku yang memang harus ada dalam manusia, bukan hanya terhadap sikap perilaku terhadap sesama manusia, tetapi terhadap makhluk. Sehingga apa yang Ibu sampaikan dengan bahasa yang sederhana, mudah dipahami ini, dasarnya sesungguhnya, mohon tanggapan Ibu ini nanti. Menurut saya itu adalah adab atau perilaku terhadap makhluk lain, antara lain terhadap tanaman. Sehingga dasarnya itu apa, gitu kan? Yaitu ya kalau kita orang Islam tentunya harus didasarkan kepada akidah atau syariat Islam yang ada dalam hal ini. Sebagai tanda syukur kita barangkali karena manusia ditugaskan untuk mengelola alam kan gitu, memanfaatkan alam, tanda syukur. Dan apa yang harus kita lakukan itu dengan sabar gitu. Seperti terus terang saja kalau orang yang menyentuh, namanya juga sentuhan, sepertinya halus gitu kan, dan harus dituntut kesabaran dan tahu caranya. Gitu. Barangkali itu yang tambahannya ini. Nah, ikhtiarnya ya barangkali komunikasi tadi, keikhlasan itu. Kadang-kadang suka lupa. Kalau seperti kita Ibu contohkan tadi kan,
Ngapain orang itu ngomong sendiri, walaupun dalam hati begitu ya. Tapi memang itu sebenarnya sungguhnya adab kan ya begitu ya. Yeah. Adab yang diresapi dalam diri. Nah itulah ketawakalan. Nah itu yang menurut saya jadi masih kembalinya tetap kepada SSIP tadi, syukur, sabar, ikhlas, dan tawakal kepada hasilnya, dan komunikasi. Persis kebetulan saya sering main-main di ikan, Bu, ya, Teh dan ini, ternyata sikap kita gitu, adab kita terhadap hewan yang dipelihara atau tanaman yang dipelihara itu harus muncul. Betul. Contohnya orang yang nangkap megang ikan umpamanya tanpa dengan didasari dengan rasa kasih sayang, rasa sentuhan dan sebagainya, ikan itu akan ngikuti gitu. Menurut kan gitu. Itulah komunikasinya barangkali batin. Boleh katakan serta bahasa batinnya. Tapi kalau megangnya dengan kasar, apalagi dengan buru-buru, tekniknya barangkali ini yang kurang, ya akan dia bereaksi kan, bereaksi. Nah, salah satu ketidakridoan barangkali ya dari Allah, kemudian melalui tumbuhan, apa tidak ridhonya? Bisa saja punya lagi depan karena tidak salah cara, tidak sabar, salah prosedur, menimpa diri sendiri atau menimpa yang lain, kan begitu? Yeah. Atau tanaman, kita lagi memotong tanpa izin, bisa akhirnya kena tangan. Dengan kata lain, memang kita harus berkomunikasi, artinya meminta izin kepada Allah, karena sesama makhluk. Betul. Nah ini barangkali ada tanggapan dari Ibu, kalau salah barangkali tolong dijelaskan. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Pak Wati. Dok, langsung saja bagaimana? Boleh, Mangga. Baik, iya Pak Wati, jadi pengalaman yang pernah saya lakukan, semua itu karena ini kepekaan kita ya. Kemudian kalau Pak Oti pernah dengar Dok Agus, beliau juga aktif di EFT yang binatang itu juga bisa Pak Oti, ketika binatangnya sakit diajak ngomong, di tapping. Kalau kucing kan ada mukanya ya, jadi bisa di tapping seperti EFT. Itu diketuk-ketuk sampai diajak ngomong. Itu yang kucing mau melahirkan, bahkan ikan yang sudah kriang-kriang gitu diambil pelan-pelan, terus diusap di bagian matanya ini. Kalau binatang kan bisa kelihatan ya, diusap sambil diketuk-ketuk itu insya Allah bisa Pak. Itu juga pernah dilakukan oleh Pak Nyoman. Kebetulan saya punya rekan dari EFT juga, Pak Nyoman itu sudah dicoba di ikan koi. Dan ikannya tadinya sudah mau mati, dia hidup lagi, goyang lagi, terus seger lagi. Artinya ketika kita melakukan sesuatu, bukan karena kita mampu untuk menghidupkan ikan, mengobatin ikan atau tumbuhan, tapi ketika hati kita berbicara dengan Allah, Allah izinkan saya untuk berkomunikasi dengan binatang ini atau dengan tumbuhan ini. Insya Allah, kalau Allah yang berkenan untuk berkehendak menghidupkan, kun payakun, sudah, kita tidak bisa bilang apa-apa lagi. Tapi kalau ketika kita melakukan sesuatu, Allah tidak berkenan, mau mati ya sudah mati. Itu karena setiap sesuatu yang terjadi di dunia ini kan adalah rahasia Allah. Jadi mungkin apapun yang kita lakukan, Pak Oti, kalau kita dengan syukur, sabar, ikhlas, dan pasrah kepada Allah yang berkehendak, semuanya akan bisa dapat dilaksanakan dengan baik. Dan insya Allah lingkungan kita menjadi nyaman kalau semua orang bisa merasakan kepekaan kepada lingkungan kita. Karena memang saya pernah sendiri, waktu itu saya belum kenal EFT ya. Jadi saya masih SMA, waktu itu kan saya sekolahnya di pertanian. Biji-biji jagung sama teketan tanah itu saya pegang gini. Saya sambil kayak orang lamun Dok ya. Biji kamu, ya Allah, aku tuh suruh nanam kamu. Tapi aku rumahnya jauh di Priuk. Jadi kalau datang suka agak kesiangan atau pulangnya nggak bisa kesorean. Terus sumber airnya tuh jauh banget. Nanti kalau kamu nggak sering disiram, tetap hidup ya gitu. Subhanallah, Oti, tanamannya tuh subur. Padahal saya kalau secara logika
cuman pakai gembor, disiram-siram gitu, banyak banget pohonannya, dan nggak maksimal kita nyiramnya, tumbuh dan berbuah. Padahal di seberang saya kan, saya waktu itu satu kelompok tuh 2 orang, 500 meter 2 orang. Itu teman saya sama-sama nanam jagung, dia kena layu malai yang 20 cm itu gini doang, nggak naik-naik gitu. Terus yang sebelah sananya lagi kena serangan hama, juga gagal panen. Tempat saya, alhamdulillah, setelah saya tahu EFT, apa saya waktu itu sudah melakukan yang diajarkan dari EFT ya? Sambil diajak ngomong gitu kan, benih itu saya ajak ngomong gitu. Terus karena dengan penuh perasaan, Allah dengar dan dijabah gitu. Subhanallah, itu terjadi. Itu waktu sebelum saya kenal EFT. Apalagi setelah kenal EFT, makanya saya kalau datang ke kantor, saya sapa tanaman saya, Assalamualaikum Pak Rambutan, hai Duku, apa kabar? Ih, kamu udah mulai berbunga. Oh, subhanallah, terima kasih ya Allah. Jadi ekspresif gitu. Gimana sih kalau saya ketemu dengan Dok Lea, Pak Oti, terima kasih sudah hadir di sini. Kan seperti itu, beda ya. Ketika, oh iya apa? Kenapa Pak Oti? Ada apa? Kenapa sih? Kok kayak nggak enak ya dilihatnya. Pak Oti juga dengarnya nggak nyaman. Tapi ketika kita iya Pak Oti, itu ikan juga udah mengerti kok, mau dia disentuh. Bahkan Pak Nyoman sendiri sudah pernah lakukan itu, dicoba, dan alhamdulillah dari yang tadinya sudah mulai miring-miring, diajak, ditaping, bicarain, pas dilepas lagi gesitnya luar biasa gitu. Dan itu energi yang diberikan oleh kita ke tanaman atau ke hewan itu benar-benar nyata. Asal kita sabar aja bahwa kita melakukan itu dengan ikhlas dan yakini bahwa Allah itu memberikan yang terbaik buat makhluknya, ketika makhluknya itu juga sama-sama berbagi untuk mengerti, merasakan apa yang mereka butuhkan. Dan kalau kita melihat, oh ini ikannya sudah mulai miring-miring, kita tahu kebutuhannya dia, oh berarti dia kurang O2 kali. Kita angkat, kita usap. Kalau kita nih misalnya ketemu teman, kita lagi sedih, terus diusap pundaknya, udah Mi, sabar ya. Karena saya nyaman gitu ya kan Pak Oti ya. Kok nyaman ya? Oh, iya, terus langsung nangisnya berhenti, terus kasih minum, gelak-gelak. Kayaknya bersyukur banget ya. Sama dengan ikan-ikan yang kita sentuh pun begitu Pak Oti. Insya Allah kalau Pak Oti memang pecinta hewan, tentunya tahu banget itu kebutuhan mereka. Kalau di sini di kupingnya ada yang jamur-jamur, olesin betadin sedikit, lepas lagi, sudah baik. Ya kan, padahal cuma di jamur gitu cuma dikasih betadin kok baik. Ya karena kita memperhatikan dia, kebutuhannya kita penuhi. Insya Allah ikannya juga ngerasa goyang-goyang, terus rontok itu yang namanya apa itu, jamurnya di kuping gitu, atau di ekor suka ada ya jamur Pak Oti ya, ikan ya. Ya kan? Nah, seperti itu Pak Oti, mungkin mudah-mudahan terpuaskan ya. Ya, terima kasih. Ya, baik. Baik, ini Pak RW ya. Raise hand. Kenapa Pak? Silakan. Ada yang mau ditanyakan? Mangga. Pak RW yang tulisan namanya Pak RW, mangga. Silakan, ada yang mau disampaikan? Ya, silakan Pak RW. Pak RW, ada yang mau disampaikan atau bisa lewat chat aja Pak. Kalau misalnya nggak bisa ada kendala, atau Pak Marwan, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan, ini raise hand. Pak Marwan silakan. Nah, ini kita bicara EFT yang berhubungan dengan tumbuhan. Jarang juga Bu yang kita bicarakan tentang untuk pertumbuhan. Ternyata EFT ini simpel sekali ya, bisa dilakukan dengan apapun, dengan siapapun ya, baik dengan tumbuhan. Mangga Pak RW, silakan, ada yang mau disampaikan? Silakan Pak RW. Silakan Pak RW. Ada yang mau disampaikan Pak? Ya udah, nggak apa-apa Pak Marwan. Ada yang lagi disampaikan Bu Aida. Biasanya kita bicara EFT untuk manusia itu memang udah wajar ya. Tapi ya ternyata dengan tumbuhan, kemarin Pak Dr. Agus dengan binatang itu luar biasa juga.
Pak Agus kemarin bilang ada yang binatangnya bermasalah kan dengan tapping aja katanya kan, Ya. tapping dan sentuhan gitu kan. Alhamdulillah itu bisa membantu juga, nggak selalu langsung obat-obat aja kan. Nah itu ternyata simpel sekali melakukan EFT ini dan bisa siapapun asal kita memang ada keyakinan. Nah nanti untuk informasi pelatihannya nanti teman-teman bisa cari tahu di nomor yang tadi saya tercantum. Ya. Ada lagi mau disampaikan Ibu Lisdiana? Ini mumpung kita bicara tentang binatang tentang tumbuhan. Karena ya saya juga baru menyadari ya ternyata tumbuhan juga bisa juga kita bantu dengan tapping. Ya tappingnya dengan sentuhan karena ya ternyata memang ada energi. Kita semua di alam ini kan ada energi yang bisa kita selaraskan. Nah kalau energinya tidak selaras, sama halnya kayak kita nonton TV atau dengerin radio yang frekuensinya harusnya 92,3 tapi kita pencet 92,29 kan ternyata nggak selaras, pasti suaranya keresak-keresak. Nah, itu sama kayak tubuh juga, penyakit juga seperti kayak gitu. Jadi ya tumbuhan juga ternyata bisa diselaraskan sehingga masalah juga bisa terbantu ya Bu ya. Dan akhirnya juga ya walaupun dibantu dengan dipotong-potong mungkin kan yang benar-benar rusak ya supaya bisa tumbuh yang baru lagi. Baik, ada yang ditanyain lagi, ada yang mau disampaikan Pak RW atau Pak siapa kembali lagi? Pak Marwan tuh mungkin Pak Marwan silakan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Bu, tadi berusaha menghidupkan speakernya gitu kan, ada kendala sedikit. Jadi begini yang saya ini tanyakan, kebiasaan kita di masyarakat kan ada itu istilahnya tangan dingin, tangan panas gitu kan. Ada orang memang tangan dingin, artinya apa aja dia pegang tumbuh, apa aja dia tanam jadi. Nah, kalau saya rasa saya ini termasuk kayaknya yang tangan panas gitu. Jadi ya terima kasih juga lah ya. Ternyata memang walaupun namanya kita ada katakanlah punya perasaan dengan tanaman, tetap harus dijaharkan kayaknya gitu ya kan. Tetap harus diungkapkan gitu supaya tanaman itu bereaksi sesuai dengan yang kita minta gitu. Kalau yang saya tangkap sih Bu, sepertinya ini meminta kepada universe ya gitu ya. Nah, itu aja Bu yang saya mau diskusikan sama Ibu. Menurut Ibu itu orang yang kita di tengah-tengah kita ada yang istilahnya tangan dingin, tangan panas. Tangan dingin. Ya, cara mengungkapkan itu kepada universe ya. Kalau saya melihat cara Bapak menyampaikan ya, saya menangkapnya Pak Marwan ini tidak tangan panas. Pak Marwan itu menyejukkan. Bahkan kita mendengar penuturan dari Pak Marwan aja senang. Saya lihat wajahnya aja seger, ceria gitu. Artinya kalau kita ini kan kita bicara energi juga ya. Ketika saya bilang energi ini menarik yang negatif misalnya. Saya mah tangannya panas, saya mah kalau nanam nggak pernah jadi. Kita sedang narik energi negatif loh Pak. Ya, maka tanaman itu tidak akan suka kita pegang. Karena kita bilang, tangan saya mah panas, saya nggak bakalan bisa nanam. Sudah, itu catat. Tak akan bisa. Tapi ketika energi yang di alam gini, kita tarik dengan energi positif. Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, izinkan saya untuk mencangkuk tanaman ini dan jadi tanaman yang bagus. Kan kita narik energi yang positif nih, ya kan? Nah, ketika kita menarik energi yang positif, insya Allah, ketika kita memegang tanaman itu, bukan soal nggak ada tangan panas, nggak ada tangan dingin, semuanya sama. Bikin, laksanakan tadi, ikhlas, pasrah, sabar, sudah, itu lakukan. Kalau kita menarik energi negatif, udah jangan berharap berhasil. Yang 3 minggu yang lalu, suami saya bilang gini, Mama, itu pohon asem aku udah bikin-bikin kok nggak jadi-jadi ya, katanya gitu. Kenapa Pak? Nggak keluar-keluar akar, mati lagi. Coba Mama aja yang bikin gitu. Udah, terus kata dia, kan saya pegang ambil pisaunya, saya bilang, Bismillahirrahmanirrahim, ya Allah izinkan saya mau mencangkok pohon asem ini. Namanya pohon asem tapi buahnya manis Pak.
dulu dibeli sama suami saya waktu itu di mall, bijinya disimpan, ditanam, tumbuh. Ini karena udah besar, bonggolnya sebesar gini, jadi pengen dipendekin, mau dibikin bonsai sama dia. Saya kerok, saya pencet, ceklek, sudah jadi cangkokan. Seminggu keluar akarnya. Kata suami saya, Mama, ini udah keluar akarnya, tapi kekecilan tanahnya, gedein dong supaya nanti kalau dipotong dia tumbuh. Oke, gitu. Pohon asem, maaf ya, plastiknya saya buka dulu. Nanti mau saya tambahin tanah lagi karena nanti supaya kamu akarnya banyak, makanannya banyak. Maaf ya, dibuka dulu ya. Saya minta maaf dulu sama pohonnya. Saya tambahin lagi tanahnya, diikat lagi ke atas. Subhanallah, akarnya makin banyak gitu kan. Karena kita memulainya dengan niat baik dan energi positif yang akan kita sampaikan ke dia. Nggak tahu, bukan karena tangan saya panas atau dingin. Karena hati kita menyampaikan ke tanaman itu sendiri, bilang, ngobrol dulu gitu, maaf ya, kan kalau di okulasi itu kan kita kerat, kita buang kulitnya, kita sobek-sobek gitu kan, dibuang, dilepas supaya terputus makanannya, baru kita kasih tanah kan. Nah ketika kita kasih tanah kan, yang lupa di sini tuh akan cari makan kan, makanya dia keluar akarnya seperti itu kan. Nah ketika kita menyampaikan, maaf ya, kamu saya sakitin dulu, tapi saya sebenarnya pengen kamu tuh nanti dipotong jadi individu baru. Jadi kamu bisa bertahan, bawahnya hidup, atasnya juga nanti kamu bermanfaat. Siapa yang nggak senang sih Pak dibilang dia bermanfaat? Gitu. Jadi kalau Pak Marwan merasa tangannya panas, jangan harap bisa nanam. Tapi kalau ya Allah, tangan saya itu dingin, saya itu niatnya mau memperbanyak tanaman. Coba mulai besok nih Pak. Mama, kayak istri gitu. Bu, itu di dapur ada apa? Ada apa? Jahe, kunyit, kencur yang udah nggak kepake nggak? Ada tuh, ambil aja. Ambil nih, taruh nih Bapak di tanah, di kaleng atau apa? Bekas ember. Siramin tiap pagi sampai sore, pagi sore. Nanti dia akan tumbuh. Berarti tangan Bapak nggak panas. Terus misalnya ada cabai kan pedas tuh. Bapak sobek, ini cabai disobek, seret, kan keluar bijinya tuh. Kalau yang udah kering-kering, ambil bijinya, dikering anginkan, jangan dikering matahari. Terus Bapak tabur di atas tanah yang taruh di polybag atau di kaleng bekas biskuit, tutupin, siramin pagi sore. Kalau dia tumbuh, sudah itu jangan berpikir bahwa tangan kita panas. Wah, kok tumbuh ya? Alhamdulillah, oh tangan saya dingin. Jangan gitu. Terima kasih ya Allah, kau izinkan aku menanam cabai. Besok kalau udah ada tunas 2, nanti kamu kalau tunasnya 2, 3, saya pindahin ya. Ambil deh tanah lagi. Cabai kemarin kamu udah tumbuh nih, sekarang udah gede. Kalau di satu pot banyak kan kamu makanannya rebutan. Aku pindahin ya ke pot yang satu lagi. Atas si tanaman, oke, gitu. Pindahin 1, 2, 3, 4, 10 baris. Oh, ada 10 baris. Terus 1 minggu, 2 minggu. Bu, ya nanti kalau habis nyuci beras, jangan dibuang ya. Airnya dituang di ember nanti buat saya. Buat apa sih Pak? Mainan air kayak gini. Tenang aja, kata Bu Dami, air beras itu mengandung vitamin B1. Jadi bagus buat tanaman. Saya mau nyiram nih buat pohon cabai kita, siramin. Tumbuh daun lagi 5, 6, 7, 8. Wah, ini udah mulai gede nih. Ganti pot yang gede pindahin pot yang gede. Nah, Mak, itu nanti kalau habis cuci ikan, cuci daging, jangan dibuang airnya, kumpulin, tampung di ember. Apaan sih Pak? Amis kata Bu Dami itu bagus karena dia mengandung P tinggi, kalsiumnya tinggi, bagus buat tanaman. Sini dah. Tapi ingat ya Pak, disaring supaya kalau bekas ikan atau daging, kalau seripilanya itu suka disemutin kan. Nah, ini airnya aja yang disiramin. 1 bulan, 2 bulan, Pak, nanti kalau ke depan itu jangan lupa beli gorengan. Apaan sih Mak? Makan gorengan? Tahu. Bawa. Disajikan di piring. Itu cabainya metik di depan rumah. Wah, enak kan Pak? Makan cabai, makan tahu, ngutus cabai dari pohon sendiri. Subhanallah. Itu bukan nikmat Tuhanmu yang mana yang kau dustai ketika kita bersatu dengan alam? Alam semua menyediakan. Ya, gimana Pak RW? Oh ya, selamat. Ya. Halo. Ya, kedengaran Pak. Terima kasih. Ya, Pak Marwan puas ya? Iya Bu, terima kasih. Baik, ya. Silakan Pak RW. Ya Bu, salam kenal buat semuanya ya. Ini saya baru buka ini Bu, ini kebetulan nih tadi habis meeting Bu di Argo Edukasi Bu.
kami ini ketua P2L di Kelurahan Pelamampang ini, Bu, ya kan. Kami punya lahan ini sekitar 900 ya kan di tengah lingkungan. Ini kami legang berdayakan ya kan untuk semua jenis tanaman ada di situ termasuk sayur-sayurannya, Bu. Nih kami mau tanya, Bu, kami nanam pepaya nih, Bu. Ada 20 pohon ini pepaya California itu, Bu. Wah, enak itu, Pak. Ada. Nah, ini yang kami herankan ini, Bu, ya kan setiap berbuah, ini satu-satu di atas itu merah, daunnya merah mati. Merah, daunnya merah mati. Itu agak kuning gitu, Bu. Nah, ini kami tinggal 2 pohon lagi, Bu, dari 20 pohon, tapi udah ada hasilnya, Bu. Udah kita ambil hasilnya. Cuman mati gitu ini, Bu. Setelah dipanen ini mati. Dan setelah kami lihat ya kan karena di bawahnya ada puing-puing itu dari bekas bangunan itu kami timpa pakai tanah, terus pakai pupuk, ditanamin. Nah ini kayak semacam gimana ya, tapi rayap nggak ada itu di situ, Bu. Itu sangat heran sekali. Dan yang keduanya, Bu, untuk tomat, Bu. Tomat ini bukan hijau daunnya itu, tapi menguning. Padahal udah kami taruh di polybag ya kan di situ, tapi agak menguning gitu daunnya itu sama batangnya itu. Dan agak keputih-putihan gitu ininya kayak semacam ada apa gitu. Ada kayak semacam kapur gitu. Nah ini kami yang belum dapat ya kan penyelesaian ya kan untuk tanaman pepaya ini bagaimana ya, Bu, ya untuk ininya? Iya. Baik, untuk tanaman pepaya, Bapak sudah satu pohon itu berapa kali panen, Pak? Satu pohon ini kami ya kan karena di sini ya kan buahnya lebat sekali tuh bisa sampai ada 40 atau 50 buah gitu. Dan itu panennya juga itu kami juga nggak teratur gitu, Bu. Setiap ada kader atau ada yang nyiram atau siapapun yang masuk ke situ dia langsung petik gitu kan seperti itu, Bu. Jadi kalau pepaya itu kan umurnya 6 bulan sampai 1 tahun, Pak. Kalau misalnya itu sudah lebih dari 6 bulan sampai 1 tahun, pastinya nanti dia akan menurun buahnya. Karena kalau Bapak potong batang pepaya, dia kan lubang ya dalamnya. Tidak ya, seperti kalau mangga itu kan dia kayu. Phloemnya tuh ada. Kalau dia hanya batang semu. Jadi kalau umurnya di atas 6 bulan sampai 1 tahun, dia mulai menurun, tidak berproduksi, kemudian mati, itu wajar. Tapi kalau baru 2 bulan, 3 bulan, terjadi seperti itu berarti ada serangan hama penyakit. Nah, coba Bapak cek itu di usia berapa dia mulai menurun produktivitasnya. Kalau misalnya memang sudah lebih dari 1 tahun, ya memang sudah umurnya seperti itu. Karena karena ada tanaman yang kayak tomat misalnya hanya 3 bulan, terong, cabai lebih dari 3 bulan sudah. Kecuali kalau cabai rawit ya, kalau cabai rawit dia biasanya lebih 1 sampai 2 tahun bisa dengan dengan asupan atau nutrisi yang terpenuhi. Tapi kalau misalnya kayak cabai merah keriting tidak bisa, dia hanya 1, 2, 3 kali panen sudah. Kalau cabai rawit berkali-kali dia bisa panen. Kemudian apa lagi? Toga yang disetek itu juga 3 bulan. Biasanya dia harus minta, dia kan sudah panjang-panjang, minta diperbaharui, kita stek lagi, kita tancepin lagi ulang. Kayak kumis kucing, kemudian apalagi miana, itu banyak sekali ya. Nah itu makanya kok punya saya mah ini sih nggak tahan lama gini. Iya, kalau tanaman-tanaman yang umurnya 3 bulan ya cukup 3 bulan. Gimana caranya untuk mempertahankan? Kita stek, kita tancepin ulang lagi seperti itu, Pak. Kalau untuk tomat, kalau yang ada putih-putihnya mungkin itu kutu putih, dia kan kalau nempel di pinggir-pinggir daun atau di pinggir-pinggir buah dia nyedot, Pak. Dia kalau kita pencet itu ada darahnya. Nah, gitu ya? Kalau dia banyak, udah banyak di pohon-pohon itu, dia pupnya hitam, jadi kayak daunnya tuh kena becak-becak jatuh-jatuh gitu. Nah itu padahal pupnya si kutu putih, dan dia nakal, suka nyedotin tanaman. Makanya kadang kalau tanaman yang ada kutu putihnya dia mengkerut lama-lama mati. Nah itu bisa dikendalikan dengan kalau kita nyuci piring kan pakai sunlight tuh. Kita beli yang semprotan, kita kasih sunlight 1 sendok aja, kita semprot tuh. Nanti dia jatuh karena dia licin, Pak. Dia nggak betah di situ, nanti dia akan terbang pindah, nggak mau di situ. Tapi kalau misalnya Bapak berani ada kutu putihnya, ambil aja pencet. Kamu tuh jangan, maaf ya kutu putih, kamu jangan ada di sini. Pohon aku tuh biar berbuah, jadi kamu saya ambil ya, saya pindahin. Ambil. Dikendalikan dengan manual saja, nggak perlu disemprot pakai
insektisida atau apa, kecuali kalau lahan yang luas gitu ya. Jadi kita ramah lingkungan itu lebih menguntungkan kita karena tidak ada residu insektisidanya. Karena kalau pakai insektisida, residunya bahaya untuk kalau kita makan, bahaya jadi kanker, jadi penyakit yang lain-lain itu. Nah, seperti itu Pak. Jadi masih bisa. Atau pakai daun mimba, daun lengkuas dikeprek itu, diperes, bisa disemprotkan. Atau pakai kulit bawang, kita rendam, semprot-semprot. Itu selain, kalau kulit bawang selain untuk merangsang akar, pertumbuhan akar pada tanaman baru, dia juga kan agak pedas-pedas ya. Itu juga bisa untuk pengendalian hama penyakit. Jahe, kemudian serai, sirih di blender, diperes, kemudian dicampur air lagi. Yang penting tidak terlalu pekat, itu juga bisa buat obat. Seperti itu Pak RW. Wah, seru Bu, informasi baru. Gimana Pak? Bu. Silakan. Ya. Gimana? Ya, kapan-kapan Bu boleh main ke tempat kami Bu, kasih arahan buat kami. Kami Baik, di sini ya, siap. Luas sekali Bu, di 1000 meter. Di daerah mana tadi Pak? Di Pelamampang Bu. Di Pelamampang itu Jakarta mana? Jakarta Selatan. Pelamampang. Oh, Mampang. Jakarta Selatan. Kalau dari Ragunan dekat nggak Pak? Saya di Ragunan. Nah, ini kebetulan di Ragunan juga ya kan, kayak Bu Suryati, Bu Izur, ya kan, Pak Basuki. Ini hampir setiap hari Bu, ya kan, kontrol ke tempat kami, Pak Edi, ya kan, Bu Nila, itu sering ke tempat kami Bu, ke situ. Coba Bapak catat aja teman-teman Bu Kan Dami. udah ada Bu Nila, Pak, bisa berkonsultasi dengan Bu Nila. Beliau kan penyuluh ya. Di kecamatan ya. Oh, sudah ada Bu Nila, itu teman saya Bu Dok Lea. Itu tim dari pertanian. Gak apa-apa, sudah konsultasi sama beliau juga sudah cukup, nggak apa-apa. Kalau misalnya saya diajak ke sana juga boleh, nanti kapan-kapan saya kunjungin. Boleh. Ya, berharap banget Bu, ya kan, bisa ya kan. Nanti kita ajak ngobrol tanamannya. Ajak ngobrol tanamannya gitu. Ya Bu. Ya. Oke Bu. Dicatat aja nomor teleponnya Pak, supaya Bapak bisa kontak langsung dengan Bu Dami. Bu Dami ada saya nomor teleponnya. Ada, karena masuk di PKK kami juga tuh Bu Dami, ada nomornya. Di grup apa Pak? Di grup PKK kami Bu. Ada kan? Oh, si Bapak mah atuh cak aja sama saya, Bu Dami, ini ada masalah gini-gini, mau ini gitu. Monggo. Ya. Ini kebetulan Dok Lea, kantor saya kan Pusat Pengembangan Benih dan Proteksi Tanaman. Jadi kami memproduksi tanaman buah dan tanaman toga. Jadi kalau Pak RW butuh tanaman, lewat RW bikin surat kepada Dinas Ketahanan Pangan Kelautan Pertanian, Bapak bisa mendapatkan tanaman. Nah, itu di chat juga saya sudah ketikkan openstreetmap.id/dkpkp. Itu nanti bisa yang warga DKI Jakarta mendapatkan tanaman 2 buah gratis dengan melampirkan KK dan KTP. 1 KK dapat 2 pohon gratis. Jadi nanti kalau sudah dijawab sama adminnya bahwa sudah disetujui, misalnya Pak RW butuh tanaman jeruk atau lengkeng gitu, nanti bisa di situ chat situ. Tapi di foto dulu itu KK KTP-nya sama lokasi yang mau ditanam. Nanti sudah dijawab baru boleh diambil langsung ke lokasi atau bisa pakai Gojek kalau misalnya males mau ngambil ke kebun. Di Jakarta aja Bu? Apa di luar Jakarta bisa Bu? Iya, hanya untuk warga DKI yang punya KK DKI. Dok Lea jauh ya? Iya. Di Jakarta ya. Bu, maaf Bu, ini kalau umpamanya kami datang langsung ya kan, kami kan butuh partainya besar nih Bu. Ini kami kalau untuk tanaman-tanaman perkuatan ya kan, seperti jeruk, jamu, kami tidak tertarik dengan pohon itu karena kemarin kami sudah dapat dari wali kota juga Bu, banyak sekali gitu kan. Nah, yang kami butuhkan ini tanaman-tanaman seperti benih tomat, benih cabai ya kan, seperti benih kayak begitu Bu. Bagaimana caranya Bu? Kalau langsung bisa nggak Bu? Ya, jadi kalau untuk tanaman-tanaman seperti itu, Pak, itu coba konsultasi dengan Bu Nila, minta ke Sudin. Kalau di tempat saya hanya saat ini yang tersedia ada okra, jagung manis, kemudian selada Betawi, sama apa ya? Sama biji matahari, tapi biji matahari udah lama, udah nggak bisa. Ya, jadi coba. Ya Bu, jagung manis juga kami pernah gagal Bu, ya kan, udah nemu sampai besar tidak berbunga Bu.
kan kami beli itu. Sampai mati juga tidak berbuah itu, Bu. Ya Allah. Dipupuk nggak, Pak? Dipupuk, Bu. Subur sekali ini tanamannya, subur Pakai sekali. apa Mupuknya pakai apa? Ada pupuk kandang, terus ada yang bulat-bulat itu kayak TSP itu, ya kan. Terus kami nyetok pupuk ya hampir masih ada 100 karungan lah kali mungkin di situ. Tidak berbuah, Bu. Tapi kalau daunnya luar biasa bagusnya gitu. Mungkin tidak... N-nya terlalu tinggi kali ya. N-nya mungkin terlalu tinggi. Gitu, karena Bu, kalau jagung itu biasanya dia bandel kok, dia berbuah. Cuman kalau misalnya sampai tidak berbuah, artinya N-nya terlalu tinggi. Kalau misalnya kan ada KCL, ada TSP. Nah, pada saat fase vegetatifnya jangan dikasih TSP, dia N aja. Nanti kalau udah masa generatif baru dikasih TSP supaya nanti bunganya dia keluar, kemudian kokoh tidak rontok seperti itu. Oke. Iya. Insya Allah lah Pak bisa. Baik, menarik sekali ya Pak. Nanti Bapak bisa konsultasi lagi sama Bu Dami secara private. Ada nomor teleponnya. Bisa nanti langsung ke saya lagi. Telepon aja Pak. Baik teman-teman, sahabat dimanapun berada, nggak ini ya, waktu juga kan nggak sadar nih waktu sudah berjalan Bu, hampir. Padahal obrolan udah iya, asik banget ya tentang tumbuhan ya. Mudah-mudahan nanti bisa berkelanjutan di waktu yang akan datang. Saya nggak nyangka juga ternyata Bu Dami juga di terapi EFT untuk tumbuhan bisa dilakukan juga, melakukan juga gitu loh Bu. Padahal biasanya Bu Dami ngomongin apa gitu yang biasa-biasa aja, tapi ternyata alhamdulillah kemarin Dr. Agus tentang binatang, sekarang Bu Dami tentang tumbuhan, ini sangat komplit sekali ilmunya gitu kan. Baik, karena waktu ya teman-teman, jadi kita juga nggak bisa lama lagi ngobrol. Saya berharap teman-teman bisa gabung di periode berikutnya, Kamis depan, karena menarik sekali untuk terapi EFT bisa kita aplikasikan sendiri, baik untuk diri kita sendiri, keluarga, tumbuhan, dan hewan juga ternyata bisa. Nah, insya Allah apa yang Bu Dami sampaikan bisa bermanfaat juga buat yang mendengarkan, juga bisa diaplikasikan juga. Yang suka tanaman juga bisa terbantu, nggak hanya harus obat atau apa gitu kan, tapi dengan kita sentuhan, dengan kita bisa membangkitkan tumbuhan itu lebih segar lagi, yang ternyata mau mati juga bisa tumbuh lagi gitu. Terima kasih Bu Dami untuk materi malam ini. Nanti kita hubungin lagi untuk periode berikutnya. Dan ini luar biasa sekali materinya. Mudah-mudahan bisa berkelanjutan tentang tumbuhan kembali. Buat teman-teman, sahabat dimanapun berada, kami Aneresha Group pamit undur diri. Sekali lagi buat yang ada di Zoom, nanti bisa gabung di nomor kami yang tadi sudah tercantum, dan informasi-informasi kegiatan bisa disampaikan. Dan materi ini nanti kita simpan di YouTube, jadi teman-teman bisa mengulang apa yang disampaikan Bu Dami. Jangan lupa subscribe sehingga informasi-informasi langsung tetap bisa dapat kegiatannya apa aja. Saya Dr. Gigi Lada Marina, pamit undur diri. Terima kasih. Sampai ketemu di kegiatan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.